Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di channel Guntur Maputra teman-teman ya. Pada kali ini kita akan melanjutkan mata kuliah kita. Pada kali ini kita akan belajar yaitu mengenai fungsi ya teman-teman ya. Dalam bahasa Inggrisnya disebut juga namanya function. Tapi sebelumnya di sini saya akan jelaskan mengenai tujuan dari pembelajaran kita teman-teman. Ini dia, yang pertama yaitu mahasiswa ya ataupun kita ya mampu untuk memahami konsep fungsi di dalam pemrograman. Kemudian kita akan juga jelaskan mengenai cara mendefinisikan dan mendeklarasikan fungsi di dalam program. Selanjutnya poin yang ketiga, kita juga akan mempraktekkan mengenai fungsi yang mempunyai parameter dan fungsi yang mengembalikan nilai ya, atau dia fungsi return di situ. Selanjutnya kita akan juga jelaskan mengenai fungsi rekursif atau fungsi yang memanggil dirinya sendiri, dan kemudian kita mampu mengimplementasikan fungsi ke dalam pengembangan program yang akan kita buat ya teman-teman ya, berdasarkan kasus yang kita hadapi masing-masing. Jadi itu intinya. Jadi dengan belajar fungsi ini kita bisa nanti menerapkan ya ke dalam pemrograman yang akan kita buat ya teman-teman ya, berdasarkan kasus yang kita hadapi. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan jelaskan ya. Yang pertama yaitu mengenai apa itu fungsi. Jadi teman-teman, di sini fungsi itu dia merupakan blok pernyataan ya teman-teman ya, yang berisi sejumlah pernyataan yang dikemas dalam sebuah nama, yang mana nama tersebut itu dia bisa dipanggil ya teman-teman ya beberapa kali di beberapa tempat di dalam program. Selain itu, fungsi ini juga ini merupakan subprogram ya teman-teman ya, yang bisa digunakan kembali baik di dalam program itu sendiri maupun di dalam program yang lain teman-teman. Jadi di sini fungsi ini bisa juga menerima input ya teman-teman ya, dan menghasilkan output ataupun dia keluaran ya di sini teman-teman ya. Selanjutnya fungsi di sini ya, fungsi di sini dia akan melakukan tugasnya yaitu berupa instruksi tertentu yang akan dieksekusi ketika dipanggil dari bagian lain dalam suatu program teman-teman. Kemudian di sini fungsi itu tidak hanya dapat dipakai untuk mengelompokkan baris-baris perintah seperti halnya prosedur teman-teman, tetapi fungsi itu sendiri juga dapat menampung nilai yang disimpan dalam nama fungsi tersebut, atau dia disebut dengan nama parameter ya teman-teman ya. Hal tersebut merupakan perbedaan utama antara fungsi dan prosedur. Kemudian di dalam bahasa pemrograman C++ yang akan kita gunakan untuk praktek, itu contoh fungsi yang sering kita buat yaitu fungsi main ya teman-teman ya, atau dia fungsi utamanya di situ. Kemudian di dalam bahasa pemrograman ataupun program C++, ini fungsi ini memang wajib ada ya teman-teman ya, karena fungsi inilah yang akan dieksekusi teman-teman pertama kali saat program itu dijalankan. Kemudian teman-teman, kalau misalkan kita buat program ya teman-teman ya, misalkan kita mau menumpuk semua kode program di dalam fungsi main ataupun fungsi utamanya, maka program tadi itu nanti akan menjadi sulit terbaca ya teman-teman ya. Kenapa? Karena dia banyak codingnya di situ ya. Jadi untuk mengatasinya kita perlu membuat fungsi tersendiri ya, agar program tersebut itu dia tidak berantakan dan mudah untuk di-develop ataupun nanti mudah untuk dikembangkan ke depannya teman-teman. Di situ dia. Jadi guna fungsi ini sangat penting ya untuk mengembangkan program kita maupun untuk nanti mengatasi ya error-error atau namanya handling error ya pada program kita, sehingga mudah untuk dilacak. Selanjutnya kita akan bahas yaitu mengenai tujuan pembuatan fungsi. Di sini ya, tujuan dari pembuatan fungsi itu yaitu pertama yaitu akan memudahkan programmer ya atau orang yang membuat program dalam pembuatan dan pengembangan programnya. Karena program tersebut itu akan dipecah ya teman-teman ya menjadi beberapa program yang lebih kecil. Hal ini dia khususnya program yang membutuhkan penulisan kode program yang berulang-ulang teman-teman, yang cukup dilakukan dengan memanggil nama dari fungsi tersebut ya di dalam program tersebut maupun dari luar program tersebut. Itu dia tujuan yang pertama dari pembuatan fungsi tersebut. Kemudian yang kedua, tujuan yang kedua yaitu dia untuk menghemat ukuran program teman-teman. Jadi kalau misalkan dia program kita masih kecil ya, ataupun misalkan kodenya masih sedikit, mungkin dampaknya tidak terasa teman-teman ya. Tetapi ini akan terasa dampaknya jika ada beberapa ya di sini deretan kode instruksi program yang sama dan digunakan pada beberapa tempat di dalam program. Jadi alangkah lebih baik kode yang sama tadi itu kita bundle atau kita buatkan fungsinya teman-teman, sehingga kita nanti pada saat kita memanggil program tersebut kita cukup hanya mengetikkan nama dari fungsi tersebut, otomatis dia akan menjalankan isi dari fungsi tersebut teman-teman. Itu dia. Jadi itu dia tujuan dari pembuatan fungsi ya. Selanjutnya di sini kita akan berbicara mengenai keuntungan memakai fungsi ya. Jadi kita belajar tentang fungsi ini pasti kita harapkan yaitu keuntungan di sini teman-teman ya dari penggunaannya. Yang pertama yaitu di sini menguraikan tugas pemrograman yang rumit ya teman-teman ya menjadi langkah-langkah yang lebih sederhana ataupun kecil dengan menggunakan fungsi ini. Kemudian yang kedua, mengurangi duplikasi kode ataupun kode yang sama yang dia penggunaannya ditulis berulang-ulang teman-teman dalam suatu program. Jadi kita bisa membandelnya
ya, mempackingnya dalam sebuah fungsi ya, yang cukup nama fungsinya saja nanti dipanggil. Kemudian yang ketiga, ini selanjutnya, kita dapat menggunakan kode yang ditulis dalam berbagai program yang berbeda hanya dengan memanggil nama fungsi tersebut ya teman-teman ya. Kemudian fungsi juga ya bisa memecah program besar menjadi kecil ya, sehingga dapat dikerjakan oleh programmer-programmer ya. Jadi ini sangat membantu kalau misalkan kita membuat suatu project ya, mungkin yang tergabung dalam suatu tim atau dipecah menjadi beberapa tahap sehingga mempermudah pengerjaan dalam sebuah project di sini teman-teman ya. Seperti itu. Kemudian di sini juga teman-teman ya, fungsi itu juga menyembunyikan informasi ya teman-teman ya dari user ya, sehingga mencegah adanya perbuatan iseng misalnya teman-teman ya. Misalkan mau memodifikasi ya atau mengubah program yang kita buat. Jadi kalau misalkan dia nggak tahu alur di mana fungsinya, maka dia akan kebingungan sendiri teman-teman. Jadi dengan adanya fungsi ini kita bisa menyembunyikan informasi ya dari user yang mau memodifikasi ya atau mengubah program yang kita buat ya teman-teman ya. Selanjutnya di sini ya, fungsi juga bisa meningkatkan kemampuan pelacakan kesalahan di sini teman-teman. Jadi di sini jika terjadi suatu kesalahan di sini teman-teman ya, kita tinggal mencari function ataupun fungsi yang bersangkutan saja di sini teman-teman, dan tak perlu mencari kesalahan tersebut di seluruh program di sini teman-teman ya. Jadi sangat meningkatkan kemampuan pelacakan kesalahan ya teman-teman ya, atau dia error handling di sini teman-teman ya, penanganan kesalahan untuk bisa diselesaikan. Selanjutnya di sini kita akan jelaskan mengenai bentuk umum deklarasi dari suatu fungsi di sini teman-teman. Ini dia bentuk umumnya. Jadi di sini ada tipe nilai baliknya, kemudian ada nama fungsi, kemudian ada juga dia fungsi yang menggunakan tipe parameter ya teman-teman ya. Di sini ya, ada parameter 1, 2 dan seterusnya. Kemudian ada bloknya. Di dalam blok itu dia ada pernyataan teman-teman di sini yang akan dijalankan ya. Adapun keterangan di sini ya, kita jelaskan. Pertama, kita jelaskan mengenai tipe nilai balik. Jadi tipe nilai balik di sini, ini dia merupakan ya tipe nilai yang dikembalikan dengan statement return ya teman-teman ya, atau mengembalikan nilai. Dia tipe defaultnya integer teman-teman atau int. Jadi untuk menyatakan fungsi yang tidak mengembalikan nilai balik dideklarasikan sebagai void. Nanti mungkin di sini bisa kita pakai di sini void ya. Bisa juga kita pakai tipe nilai baliknya misalkan int, atau juga kita bisa menggunakan di sini tipe nilai baliknya yaitu float di sini. Kemudian di sini ada juga nama fungsi di sini teman-teman. Jadi nama fungsi ini merupakan nama fungsi tersebut ataupun nama fungsi yang kita buat ya, sehingga nanti bisa kita panggil di bagian program tersebut ya teman-teman ya. Selanjutnya ada juga dia tipe parameter di sini. Ini dia merupakan tipe parameter bagi fungsi yang mempunyai parameter ya. Jika dia parameternya lebih dari 1, maka masing-masing parameter tersebut itu dia dipisahkan dengan tanda koma di sini teman-teman ya. Selanjutnya, untuk menyatakan fungsi tanpa parameter, dia dispesifikasikan dengan void di sini teman-teman ya. Bila tipe parameter tidak dispesifikasikan, dia defaultnya atau bawaannya dia void di sini teman-teman. Oke, di sini teman-teman kita sudah jelaskan mengenai teorinya. Sekarang kita masuk ke dalam prakteknya teman-teman ya. Kita akan ketikkan coding programnya beserta penjelasan dari coding program tersebut. Di sini kita akan buka ya teman-teman ya IDE kita ya, yaitu kita menggunakan DevC++. Bagaimana cara untuk melakukan instalasi dan settingnya bisa teman-teman lihat ya di pojok video kanan di atas ini mengenai instalasi DevC++ dan settingnya. Kita double klik di sini. Kemudian di sini akan ditampilkan jendela dari DevC++ kita teman-teman ya. Kita di sini akan buat di sini file ya, file new, ini Ctrl N, source file. Di sini di contoh pertama ini kita akan buat ya program untuk bagaimana cara untuk mendefinisikan fungsi ya teman-teman ya. Untuk mendefinisikan fungsi yang kita buat ya. Oke, kita buat di sini kerangkanya dulu ya teman-teman ya. Ini dia contoh mendefinisikan function dan memanggil function. Ini dia headernya teman-teman ya. Untuk komentarnya kita akan buat di sini kerangkanya ya. Kita bikin preprosesornya di sini include IOStream using namespace std titik koma int main. Kita bikin dia bloknya. Ini sistem pause return 0 untuk mengembalikan nilainya titik koma. Ini dia teman-teman ya. Kita akan coba untuk mendefinisikan fungsinya ya, kemudian memanggil fungsinya di bagian fungsi utama ini teman-teman ya. Ini fungsi main ini. Coba kita akan buat di sini definisi dari fungsinya. Misalkan kita akan buat di sini membuat definisi function welcome di sini.
Ini ya teman-teman ya. Kita jadikan komentar di sini. Kita tekan tombol Ctrl + di keyboard kita supaya dia menjadi komentar. Kita bikin dia fungsi yang tidak mengembalikan nilai teman-teman ya. Oh, ini kurang i-nya di sini ya. Kita tambahkan i di sini. Kita buat di sini dia fungsi yang tidak mengembalikan nilai, yaitu kita bikin void ya, welcome. Kita bikin kerangka di sini. Ini kita bikin bloknya di sini teman-teman ya. Ini dia. Selanjutnya coba kita bikin pernyataan di sini teman-teman ya, dengan fungsi cout di sini. Ini kita bikin stringnya, misalkan hi, selamat datang. Misalkan di C++, kita tambahkan di sini kode \n ya teman-teman ya, supaya untuk enter di sini bisa juga menggunakan endl ya teman-teman ya. Tapi di sini saya gunakan \n untuk enter, titik koma. Ini dia. Di sini kita sudah buat ya fungsi ya di sini teman-teman ya, namanya fungsi welcome. Sesudah kita membuat definisi dari fungsi kita yang namanya welcome di sini, kita akan coba ya memanggil nama fungsi ini ya teman-teman ya di bagian body program main di sini ya, supaya untuk menampilkan isi dari fungsi welcome di sini teman-teman ya. Kita coba akan kita panggil di bagian body ini. Ini memanggil fungsi welcome ya di sini. Kita akan panggil ya. Jadi teman-teman di sini untuk memanggil isi dari fungsi itu, di sini kita cukup memanggil nama fungsinya teman-teman. Nama fungsinya apa di sini teman-teman? Nama fungsinya welcome ya di sini teman-teman ya. Jadi tinggal kita ketikkan di sini aja welcome di sini. Nah, welcome seperti ini, titik koma. Maka otomatis di sini isi dari fungsi itu akan ditampilkan di teman-teman di sini ya. Maka otomatis isi dari fungsi welcome itu akan dijalankan di sini teman-teman ya. Coba kita simpan di sini ya. Kita simpan, file, save. Coba kita simpan di D saja di sini, di drive D, di folder struktur data yang sudah saya buat di sini teman-teman ya sebelumnya. Kemudian di sini saya akan buat folder baru ya. Saya kasih namanya yaitu function. Ini, enter. Kemudian di dalam folder function ini saya akan buat folder baru lagi teman-teman ya. Misalkan di sini saya buat foldernya yaitu definisi function. Kemudian di dalam folder definisi function ini saya buat nama file name-nya yaitu dia definisi underscore function. Ini seperti ini. Save as TP-nya biarkan saja seperti ini teman-teman ya. Kita klik di sini save. Maka di sini akan dibuatkan nama filenya. Coba kita jalankan di sini teman-teman ya. Kita klik di sini execute, kemudian kita pilih di sini compile dan run. Maka seperti kita lihat di sini teman-teman ya, maka akan ditampilkan di sini ya. Hai, selamat datang di C++ di sini teman-teman ya. Ini nama fungsinya, maka akan dijalankan isi dari fungsi tersebut teman-teman ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Coba kita tambahkan di sini cout endl ya supaya enter ya. Sini. Coba kita tambahkan lagi ya, kita panggilkan nama fungsinya lagi di sini teman-teman ya. Welcome, titik koma. Coba kita jalankan lagi, execute, compile dan run. Maka di sini akan ditampilkan lagi ya teman-teman ya. Ya, ini. Hai, selamat datang di C++ lagi. Coba kita buat lagi welcome. Ini, kita simpan, Ctrl S, kita jalankan lagi F11 di sini. Maka hal yang sama juga diberlakukan di sini teman-teman ya. Isi dari fungsi itu ya, yaitu fungsi welcome di sini akan ditampilkan di sini teman-teman. Jadi di sini fungsi di sini teman-teman akan membantu kita teman-teman ya. Yang mana jika kita mengetikkan program yang kita ketikkan berulang-ulang, jadi kita cukup membuat dia dalam suatu fungsi, kemudian kita tinggal memanggil nama fungsi itu, otomatis isinya akan dijalankan ya teman-teman ya. Gak perlu lagi diketikkan berulang-ulang. Kemudian seperti yang dijelaskan tadi, fungsi itu juga dia akan menghemat ukuran dari program yang akan kita buat. Dan kemudian kita nggak perlu lagi ngetik-ngetik lagi coding-coding yang sama ya teman-teman ya, secara berulang-ulang. Itu dia keuntungan dari fungsi. Oke, selanjutnya sesudah kita jelaskan di sini bagaimana cara untuk membuat definisi fungsi, kemudian memanggil fungsinya di dalam bagian fungsi main ini. Selanjutnya di sini kita akan jelaskan yaitu mengenai bagaimana untuk mendeklarasikan fungsi ya teman-teman ya. Oke, di sini kita save as di sini teman-teman ya, file save as ya, kita buat folder baru ya, kopiannya di sini. Ini di drive D, struktur data ini di function. Kita buat di sini folder baru ya, create new folder. Kita buat di sini nama foldernya yaitu teman-teman deklarasi function.
Kemudian di dalam folder deklarasi fungsi ini kita akan buat nama file name-nya, yaitu deklarasi underscore function. Ini kita klik di sini save. Ini dia sudah disimpan ya teman-teman ya, di save as ya. Di sini dia di drive D tadi, struktur data function. Ini yang pertama tadi definisi fungsi, dan kemudian ini yang kedua deklarasi fungsi ya. Coba kita akan edit di sini ya. Di sini kita rubah mendefinisikan jadi deklarasi. Contoh deklarasi fungsi dan memanggil fungsi di sini. Jadi fungsi itu dia bisa juga dideklarasikan teman-teman ya. Bisa juga dideklarasikan terlebih dahulu ya teman-teman ya. Jika definisi fungsinya ini diketikkan di bawah dari fungsi utamanya ini teman-teman, atau fungsi mainnya ini. Misalkan kita pindahkan ini ya teman-teman ya. Kita pindahkan, kita cut di sini. Coba kita pindahkan ke bawah. Ctrl V atau paste, ini dia. Jadi kalau misalkan definisinya kita buat di bawah dari fungsi utamanya, coba kita simpan dulu. Ketika kita jalankan di sini teman-teman, compile dan run, maka akan error di sini teman-teman ya. Karena pembacaan programnya itu dari top to bottom teman-teman, atau misalkan dia dari atas ke bawah. Jadi belum dideklarasikan di atasnya ya. Jadi dia bingung di sini, welcome ini yang mana ini? Karena belum ada dia di sini deklarasi dari welcome ini teman-teman. Padahal dia di bawah di sini teman-teman ya. Jadi untuk mengatasi hal seperti ini, kalau misalkan kita membuat definisi fungsinya di bawah dari fungsi utamanya atau fungsi main, kita di sini bisa ya mengatasinya, yaitu dengan cara mendeklarasikan terlebih dahulu fungsi tersebut sebelum didefinisikan teman-teman. Jadi di sini maksudnya adalah ya memberitahu compiler ya jumlah dan tipe parameter yang diterima dan nilai balik fungsi ya, misalkan kalau misalkan ada ya, supaya compiler itu dia dapat memeriksa ketepatannya di sini teman-teman ya. Jadi definisi fungsi itu sendiri adalah menspesifikasikan tugas dari fungsi tersebut. Oke, baiklah, di sini teman-teman kita akan deklarasikan fungsinya teman-teman ya. Di sini kita buat di sini di bawah using namespace std titik koma ini kita akan buat di sini deklarasi fungsi. Kita cukup mendeklarasikan fungsinya dengan mengetikkan yaitu void di sini, kemudian nama dari fungsi yang akan kita deklarasikan yaitu welcome di sini teman-teman. Ini titik koma. Coba kita simpan, Ctrl S. Maka tadi kan error di sini teman-teman ya. Sudah kita tambahin ini ya. Coba kita jalankan lagi, execute, compile dan run di sini. Maka di sini program kita bisa dijalankan ya teman-teman ya. Nah, seperti ini ya. Sama ya, seperti ini. Jadi di sini teman-teman ya, jika kita membuat fungsi secara definisi ya, kita harus membuat fungsinya di atas fungsi main di sini teman-teman. Seperti yang ini tadi ya teman-teman ya. Coba kita buka yang tadi, file open yang definisi fungsi tadi, ini dia. Ini dia. Kita harus membuat fungsinya di atas fungsi main kalau misalkan kita membuat definisi fungsinya ya. Tetapi teman-teman, jika definisi fungsi ini kita ketikkan di bawah fungsi main ya, seperti ini kita ketikkan di bawah ini tanpa kita mendeklarasikan fungsinya, maka program itu akan error di sini teman-teman. Coba kita jadikan komentar ini, kita simpan, kita jalankan lagi F11, maka akan error ya teman-teman ya. Jadi kita perlu di sini mendeklarasikan fungsinya ya. Coba kita aktifkan lagi, kita simpan, Ctrl S, kita jalankan lagi F11. Maka dia akan jalan ya teman-teman ya, seperti itu. Jadi seperti yang kita ketahui teman-teman ya, di dalam program C++ ini dia pembacaan kodenya itu dieksekusi dari atas ke bawah di sini teman-teman ya, atau dia top to bottom. Jadi untuk mengatasinya ya, kita perlu mendeklarasikan ya, walaupun ya kita mendefinisikan fungsinya itu ya, fungsi welcome di sini di bawah fungsi utamanya atau fungsi main. Jadi teman-teman bisa menggunakan ya, mendefinisikan fungsinya di atas fungsi utamanya atau fungsi main, atau bisa juga mendefinisikan fungsinya ya di bawah dari fungsi utamanya. Tetapi jangan lupa di sini kita wajib mendeklarasikan fungsinya itu, yaitu fungsi welcome di sini ya, dalam contoh ini di atas fungsi mainnya atau fungsi utamanya di sini teman-teman. Selanjutnya di sini teman-teman kita akan coba ya menjelaskan mengenai fungsi dengan parameter di sini teman-teman. Jadi di dalam fungsi itu ada juga fungsi yang mempunyai parameter dan ada juga fungsi yang tidak mempunyai parameter teman-teman ya. Seperti yang sudah kita jelaskan ini dia tidak mempunyai parameter ya teman-teman ya. Ini dia. Ini
Ini dia fungsi welcome ini dia tidak mempunyai parameter. Selanjutnya kita akan jelaskan mengenai fungsi dengan parameter. Yang mana parameter itu sendiri dia merupakan variabel ya teman-teman ya, atau wadah ya, tempat ya untuk menyimpan nilai, yang mana nilai tersebut itu nanti diproses lagi teman-teman di dalam fungsi tersebut. Itu dia mengenai parameter ya. Oke, kita akan save as di sini ya. Definisi underscore function .cpp ini ya, kita file, kita save as ya dengan nama baru. Coba kita buat di folder D ya, struktur data function. Kita buat di sini folder baru di sini teman-teman, create new folder. Kita buat nama foldernya yaitu parameter function. Enter. Tuh. Kita buat dia nama file name-nya yaitu ini parameter ya teman-teman ya. Parameter function. Save as-nya .cpp, save as-nya di sini kita biarkan aja .cpp. Oke, kita klik di sini save. Ini dia, sudah di save as ya teman-teman ya. Ini dia, sudah kita save as. Ini dia, coba kita akan edit di sini teman-teman ya. Misalkan pada fungsi welcome ini kita akan buat parameternya yaitu di sini kita akan buat parameternya yaitu dia nama ya teman-teman ya. Tipe datanya itu string. Ini nama seperti ini. Kemudian di bagian badan fungsinya ini kita buat di sini tambahan kodenya ya. Kita panggil dia parameter namanya di sini ya. Ini seperti ini teman-teman. Coba kita simpan. Coba kita jalankan di sini teman-teman ya. Execute, compile dan run. Ini masih error ya teman-teman ya, karena di sini dia fungsinya sekarang ini dia punya parameter di sini teman-teman. Coba kita buat dulu dia parameternya, parameter defaultnya di sini teman-teman ya. Ini ya, kita kasih dia parameter defaultnya yaitu kalau misalkan dia nggak diisi parameternya maka akan menampilkan tanda ini teman-teman. Ini ya, seperti ini misalkan. Kita simpan. Coba kita jalankan lagi. Execute, compile dan run. Maka di sini bisa kita lihat ya teman-teman ya. Maka akan ditampilkan di sini, "Hai, selamat datang garis penghubung di C++." Garis penghubung ini dia merupakan nilai dari parameter nama ya teman-teman ya. Ya, parameter nama ini. Ya. Dia dioper dari sini ya teman-teman ya. Ya. Kenapa dia mengambil yang ini? Karena dia di sini parameternya nggak ada di sini teman-teman. Ya. Maka otomatis dia akan mengambil parameter default di sini ya teman-teman ya. Yaitu nama sama dengan garis penghubung di sini teman-teman. Coba di sini kita akan buat parameternya teman-teman ya. Saya akan buat parameternya di sini. Misalkan saya isi di sini dia namanya nama saya, misalkan Guntur Maputra. Kita simpan, Ctrl S, coba kita jalankan, execute, compile dan run. Maka di sini bisa kita lihat di sini teman-teman. Pada pemanggilan fungsi yang pertama ini, yang baris ini, welcome ini, Guntur Maputra, maka hasilnya akan ditampilkan seperti ini teman-teman. "Hai, selamat datang Guntur Maputra" ya. Jadi parameter ini yang berisi Guntur Maputra ini akan dioper ya, ditampung ke parameter nama ini teman-teman ya, ataupun variabel di sini teman-teman ya. Ya, ini dia. Maka akan menampilkan "Hai, selamat datang" nama yaitu Guntur Maputra yang diketikkan di parameter fungsi ini yang pertama ini, welcome. Coba kita tambahkan lagi ya, misalkan teman-teman ya. Misalkan di sini kita buat namanya si Pria ya, Pria Wijaya misalkan. Kita simpan, kita jalankan lagi F11. Oh, dia error ya. Di sini dia kurang tanda kutip duanya di sini. Kita simpan, execute, compile dan run. Maka akan dijalankan di sini teman-teman ya. Ini fungsi yang baris ini Pria Wijaya, ini dia Pria Wijaya. Ya. Kalau ini dia masih parameter defaultnya teman-teman ya, yang ini ya. Coba kita akan rubah lagi ya. Misalkan kita buat di sini misalkan namanya si Nisa ya, Nisa Putri misalkan. Kita simpan, execute, compile dan run. Maka di sini akan ditampilkan berdasarkan nilai dari parameternya teman-teman ya, yang kita ketikkan di dalam fungsi welcome ini ya teman-teman ya, di dalam fungsi welcome ini ya, menyesuaikan dengan isiannya di sini teman-teman. Kalau misalkan kita buat lagi di sini welcome aja, di sini welcome tanpa dia punya parameter, maka otomatis dia F11 kita jalankan, dia akan menjalankan nilai default
dari parameternya teman-teman ya, yaitu tanda di sini penghubung di sini teman-teman. Jadi itu dia teman-teman ya, mengenai parameter di dalam fungsi ya. Kalau misalkan kita menggunakan parameter. Jadi kalau misalkan parameternya nanti lebih dari satu ya, kita bisa di sini memisahkannya teman-teman dengan tanda koma di sini teman-teman ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Coba kita simpan lagi. Baiklah, di sini kita akan buat ya teman-teman ya prakteknya untuk membuat fungsi lebih dari satu ya, atau misalkan kita akan membuat yaitu mengenai parameter fungsi yang lebih dari satu ya teman-teman ya. Coba kita save as di sini dulu, file, save as, kita simpan di D ini struktur data di folder yang sama, function. Kita buat di sini folder baru, kita bikin nama foldernya yaitu parameter function lebih dari satu. Nih, enter. Kemudian di sini teman-teman kita akan beri nama file name-nya yaitu parameter underscore lebih underscore function. Ini ya teman-teman ya, parameter underscore lebih underscore function di sini ya. Kita klik sini save. Ini dia. Oh, ini tadi komentarnya belum dirubah teman-teman ya. Coba kita file dulu, open tadi. Ini tadi kita buat parameter fungsi tadi ini. Kita buka lagi ya teman-teman ya. Ini tadi kita bikin dia komentarnya contoh deklarasi function dengan parameter. Simpan, Ctrl S. Coba kita copy di sini teman-teman ya. Ctrl C. Ini tadi yang sudah kita save as tadi. Kita paste ke sini. Ini dengan parameter lebih dari satu ya teman-teman ya. Kita save. Ini tadi ada yang kurang ya, A-nya. Kita save. Kita ke parameter underscore lebih underscore function titik cpp di sini teman-teman ya. Coba kita hapus dulu di sini teman-teman ya. Kita hapus dulu ini. Kita hapus. Ini juga kita hapus sampai sini. Ya. Kita akan buat di sini ya teman-teman ya, definisi fungsinya ya. Misalkan di sini kita akan buat ya, membuat definisi fungsi tambah di sini. Ini seperti ini. Kita bikin di sini fungsi tanpa mengembalikan nilai balik ya teman-teman ya, di sini ya teman-teman ya. Dengan void, nama fungsinya itu tambah. Kita bikin dia parameternya ya. Parameter pertama dia tipenya int atau integer dengan nama parameternya a. Kemudian parameter yang kedua tipenya juga sama int dengan namanya b. Kemudian kita bikin blok fungsinya di sini, enter. Kita akan tampilkan di sini teman-teman ya dengan perintah printf di sini ya teman-teman ya. Printf di sini. Ini tanda kutip 2. Kita akan buat di sini untuk menambahkan dua parameter ya teman-teman ya, dengan dia operator aritmatika yaitu operator tambah di sini teman-teman ya. Oke, kita akan buat di sini ya simbol untuk menampilkan nilai angka bertipe integer di dalam C++ yaitu dengan tanda persen di sini, persen %d ya. Kemudian kita bikin operatornya tambah. Ini dia stringnya ya teman-teman ya. Baru ditambah persen %d lagi untuk tipe datanya. Kemudian menghasilkan tipe data integer juga ya hasilnya. Kemudian supaya di enter kita tambahkan di sini \n ya teman-teman ya untuk pindah baris ya. Kemudian di sini kita akan panggil ya parameter yang sudah kita definisikan di sini ya teman-teman ya, yaitu dia parameternya a dan b, yang mana a ini untuk menepati yang ini ya teman-teman ya, yang ini. Kemudian kita pisahkan dengan tanda di sini koma b, yang b ini untuk yang ini. Kemudian di sini kita akan buat proses yang ketiga ya untuk mendapatkan hasilnya ya dari simbol ini teman-teman ya, untuk menampilkan nilai angka bertipe integer di sini ya. Ini prosesnya yaitu a ditambah b di sini teman-teman. Ini seperti ini. Ini ujungnya kita bikin di sini titik koma ya teman-teman ya. Jadi di sini persen %d ini dia merupakan simbol untuk menampilkan nilai angka bertipe integer ya teman-teman ya. Yang tipe persen %d ini untuk yang ini. Yang persen %d ini untuk yang ini, yang b ini parameternya. Kemudian yang persen %d ini untuk yang a ditambah b ini. Ini prosesnya ya. Selanjutnya di sini teman-teman kita akan coba ya panggil ya nama fungsinya di bagian fungsi utamanya atau fungsi mainnya. Kita panggil dia cukup dengan mengetikkan nama fungsinya yaitu tambah di sini. Kemudian parameternya ada dua di sini teman-teman ya, yang ditampung di A untuk nilai parameter yang pertama, kemudian yang B untuk nilai parameter yang kedua teman-teman. Misalnya di sini kita beri ya parameter yang pertama 3, kemudian parameter yang kedua kita kasih dia nilainya 7 di sini teman-teman. Oke, titik koma, coba kita simpan, Ctrl S, kita jalankan execute, compile dan run. Maka di sini bisa kita lihat ya teman-teman ya.
maka parameter nilai 3 ini akan dioper ke parameter atau variabel yang A ini teman-teman ya. Begitu juga dengan nilai yang 7 ini akan dioper ke parameter yang kedua ini, yaitu B di sini teman-teman namanya ya. Kemudian akan dioper ke bagian di dalam bloknya ini, yaitu untuk menampilkan outputnya dengan perintah printf di sini ya. Seperti ini ya, maka dia akan ditambahkan ya teman-teman ya. A ditambah B yaitu 3 ditambah 7 sama dengan 10. Jadi bagaimana kalau misalkan kita rubah di sini teman-teman ya, nama fungsinya dengan parameter yang lain ya. Tinggal kita coba aja di sini teman-teman ya. Coba kita coba ya. Kita panggil lagi nama fungsinya yaitu tambah di sini ya. Kita beri nilainya yang berbeda, misalkan di sini 1 untuk parameter yang pertama, kemudian 5 untuk parameter yang kedua di sini teman-teman. Kemudian coba kita panggil nama fungsinya lagi tambah. Ini parameter yang pertama misalkan 5 kita kasih, sementara parameter yang kedua kita kasih nilainya 4 di sini teman-teman. Kita simpan, Ctrl S, kita tekan F11 ya, atau execute, compile dan run. Maka di sini teman-teman dapat kita lihat ya teman-teman ya, secara otomatis ya fungsi tadi itu akan menjalankan berdasarkan nilai yang diketikkan di parameternya ini teman-teman ya, akan dioper ya. Yang ini kan 37 ya, maka 3 tambah 7 10, sementara ini 15, 1 tambah 5 sama dengan 6, dan kemudian ini yang ketiga 5 dan 4 ya, 5 tambah 4 sama dengan 9. Jadi fungsi itu juga dia merupakan blueprint ya teman-teman ya. Jadi kita bikin ibaratkan kerangkanya lah ya. Jadi nilainya itu bisa berbeda-beda teman-teman di sini, bisa berbeda-beda. Jadi kerangkanya sama, tetapi dia akan menyesuaikan dengan nilai yang dimasukkan ke dalam fungsi itu, ataupun menyesuaikan dengan nilai yang akan ditampung di dalam parameter tersebut ya teman-teman ya. Jadi itu sangat memudahkan kita untuk menjalankan proses yang mungkin dia pada prinsipnya sama saja teman-teman, tetapi mungkin masukannya aja yang berbeda di sini teman-teman. Jadi itu dia guna dari fungsi. Kemudian di sini bisa kita lihat ya teman-teman ya, bahwa fungsi yang kita buat ini dia tidak akan mengembalikan apa-apa ya teman-teman ya, karena tipe data yang diberikan pada nilai kembaliannya yaitu dia void di sini teman-teman. Itu dia mengenai fungsi yang mempunyai parameter lebih dari 1 ya teman-teman ya. Selanjutnya di sini teman-teman kita akan jelaskan juga yaitu mengenai ya fungsi yang mengembalikan nilai ya teman-teman ya, atau namanya return value ya teman-teman ya. Kita akan jelaskan ya. Coba kita save as dulu ini, file save as di folder yang sama, struktur data function. Kita buat dia folder baru, kita buat nama foldernya yaitu function yang mengembalikan nilai. Enter. Kemudian di sini nama file name-nya kita rubah ya teman-teman ya, menjadi return function, return underscore function. Oke, seperti ini. Kita klik sini save. Oke, sudah berubah di sini namanya return underscore function .cpp di sini teman-teman. Kita buat di sini dia komentarnya ya tentang fungsi yang mengembalikan nilai. Nih, seperti ini teman-teman. Coba di sini kita hapus dulu sini ya. Kita hapus. Ini juga kita hapus lagi tadi. Kita akan buat di sini ya teman-teman ya. Misalkan kita akan buat di sini mendefinisikan fungsi bagi misalkan teman-teman ya, di sini ya teman-teman ya. Kita buat dia tipe data untuk mengembalikan nilainya yaitu float di sini teman-teman. Kemudian nama fungsinya yaitu bagi. Selanjutnya di sini kita akan buat dia parameternya teman-teman ya. Parameternya yaitu untuk parameter yang pertama yaitu tipe datanya int, kita kasih A di sini. Kemudian yang kedua, tipe parameter yang kedua yaitu tetap sama int. Kemudian nama parameternya itu B. Kita bikin di sini bloknya ya teman-teman ya. Kita akan coba membuat fungsi pembagian ya teman-teman ya, untuk membagi parameter yang kita definisikan ini yaitu A dan B di sini. Misalnya kita bisa buat seperti ini, float misalkan. Kita bikin dia variabel yang baru hasil untuk menampung nilainya yaitu sama dengan, kita bikin float di sini untuk yang A slash dibagi yaitu float, untuk yang B itu koma. Kemudian kita kembalikan nilainya ya yang ditampung di variabel hasil ya teman-teman ya. Ini seperti ini. Coba kita panggil di sini di bagian fungsi mainnya dengan dia perintah output ya teman-teman ya, atau untuk menampilkan hasilnya yaitu printf di sini. Kita bikin dia formatnya seperti ini. Ini untuk stringnya ya. Hasil misalkan kita akan buat nilainya 7 dan 3 teman-teman ya. 7 bagi 3 seperti ini. Kita bikin dia tipe parameternya float ya teman-teman ya, atau dia untuk bilangan desimal ya teman-teman ya, yaitu dengan persen.
kemudian titik 2, berarti dia nanti di belakang titik itu ataupun koma dia ada 2 digit ya teman-teman ya, dengan tipe datanya desimal yaitu diwakili dengan F. Kemudian kita pindah baris backslash n, kemudian di sini kita akan panggil di sini teman-teman ya, nama fungsinya di sini teman-teman ya, ini ya nama fungsinya di sini kita akan panggil di sini ya, bagi, berarti bagi. Ini kita akan buat ya nilai parameternya, misalkan kita bikin parameter pertama 7 ya, kemudian parameter yang kedua yaitu dia 3 di sini. Ini kita kasih titik koma di paling belakang ini. Coba kita simpan di sini, Ctrl S, kita jalankan, execute, compile dan run. Maka di sini akan didapatkan seperti ini teman-teman ya, berdasarkan nilai parameter yang kita masukkan di fungsi ini ya teman-teman ya, yang nama ini ya 73. Ini dia akan dibaca di sini ya. 7 itu akan dioper ke parameter A atau nama variabel A, sementara 3 itu akan dioper ke parameter yang B ini teman-teman ya, yang namanya B ini ya teman-teman ya. Maka akan diproses di bagian dalam fungsinya ini seperti ini. Coba kita buat lagi ya, misalkan kita copy ini, Ctrl C, kita Ctrl T, misalkan di sini 9 sama 4 misalkan teman-teman ya. Kita tinggal rubah aja di sini nilai parameternya 9 di sini, baru kemudian di sini 4. Kita simpan, kita tekan F11 untuk menjalankan. Maka dia secara otomatis akan ditampilkan di sini teman-teman ya. Jadi itu dia teman-teman ya, itu mengenai fungsi yang mengembalikan nilai ya. Jadi di sini kita bisa menggunakan ya teman-teman ya kata kunci return di sini untuk mengembalikan nilai dari fungsi ya teman-teman ya. Maka di sini ya fungsi bagi yang kita panggil di sini, dia akan mengembalikan nilai berupa float di sini ya teman-teman ya. Tipe datanya dari hasil pembagian nilai A ya dan nilai B di sini yang dioper dari parameter ini ya teman-teman ya. Nilainya bebas kita tentukan di sini seperti ini ya. Selanjutnya teman-teman kita akan jelaskan ya teman-teman ya mengenai fungsi rekursif ya teman-teman ya. Yang mana fungsi rekursif itu dia merupakan ya fungsi yang memanggil dirinya sendiri ya teman-teman ya. Coba kita save as dulu di sini teman-teman ya, file save as. Kita buat folder baru di sini di folder struktur data ya, function. Kita buat folder baru, kita buat nama foldernya yaitu fungsi rekursif. Enter. Kemudian nama file namanya kita buat ya teman-teman ya, kita ganti menjadi recursive function underscore function. Kita klik sini save. Oke, di sini sudah dijalankan. Ini kita rubah ya menjadi fungsi rekursif, yaitu dia merupakan ya fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Ini seperti ini teman-teman ya, memanggil dirinya sendiri. Kemudian coba kita akan hapus ini teman-teman ya. Ini kita akan hapus ya. Kemudian ini juga kita akan hapus ya. Coba kita buat dulu deklarasi fungsinya. Deklarasi fungsinya kita buat dia, ini ada kurang ini ya. Ini kita buat dia tipe datanya int ya. Kemudian nama fungsinya itu kita buat di sini jumlah di sini teman-teman. Kemudian kita buat dia parameternya dengan tipe datanya int integer dan nama parameternya yaitu n misalkan di sini titik koma. Coba kita akan buat ya definisi fungsinya di bawah dari fungsi main-nya ini teman-teman ya. Berarti di bawah ini ya. Ingat tadi ya teman-teman ya, kalau misalkan kita membuat definisi fungsinya di bawah fungsi utamanya, kita wajib mendeklarasikan fungsinya di atas dari fungsi main-nya itu teman-teman ya. Kalau enggak nanti dia error ya. Kita akan coba di sini buat definisi fungsinya. Nama fungsinya kita bikin jumlah ya. Dengan tipe datanya ya, nilai balinya int jumlah. int bil misalkan untuk bilangan ya nanti. Kemudian kita bikin bloknya di sini. Coba kita buat logika if untuk fungsi rekursifnya teman-teman ya, yaitu dengan logika if jika ya di sini bilangan kita bikin operatornya dia tidak sama dengan, berarti tanda seru sama dengan, ini maksudnya tidak sama dengan ya teman-teman ya, tidak sama dengan 0 misalkan, maka dia akan mengembalikan dengan fungsi return di sini teman-teman ya, yaitu bilangan ditambah ya jumlah. Ini dia teman-teman ya, jumlah ini kan dia merupakan nama fungsinya ya, tapi dipanggil lagi di dalam dirinya, maka itu dia mengenai fungsi rekursif teman-teman ya, fungsi yang memanggil dirinya sendiri ya teman-teman ya. Dipanggil jumlah bil dikurang di sini 1 di sini teman-teman. Ini dia. Jadi fungsi jumlah ini ya, dia akan memanggil di sini, memanggil dirinya sendiri teman-teman. Kalau misalkan dia tidak sama dengan 0.
Kalau misalkan dia selain itu ya, maka di sini akan dijalankan kode else ya teman-teman ya. Maka dia akan mengembalikan di sini parameter build-nya itu di sini. Ya, coba kita buat di fungsi utamanya ini. Tipe datanya int, kita buat dia variabelnya itu variabel bilangan di sini. Kemudian hasil kita tampilkan dia outputnya ya dengan menggunakan printf ya teman-teman ya. Bisa juga menggunakan cout di sini teman-teman ya, tetapi di sini saya akan gunakan printf di sini. Printf ini dia formatnya, kita bikin stringnya dulu, masukkan bilangan positif, misalkan positif di sini seperti itu ya, titik koma, enter. Kemudian kita akan tampilkan ya inputnya ya teman-teman ya, untuk mengambil input dari keyboardnya teman-teman ya, dengan kode di sini scanf ya teman-teman ya. Oke, kemudian kita bikin dia tipe datanya yaitu pakai integer, yaitu %d di sini. Kemudian dia bilangannya pakai tanda dan di sini teman-teman ya. Kemudian kita panggil dia variabelnya itu bilangan yang sudah kita definisikan di sini ya. Tipe datanya int, integer, titik koma. Jadi scanf ini formatnya ya, ini merupakan kode format ya teman-teman ya, kode formatnya. Kemudian ini dia nama variabel penampungnya di sini teman-teman. Jadi scanf ini dia ya adalah fungsi untuk mengambil input dari keyboard teman-teman ya. Kemudian di sini ada tanda dan di sini ini maksudnya ya, tanda dan di awal variabel penampung ini, tanda ini dia merujuk ke pointer ya teman-teman ya, untuk alamat memori ya dari variabel tersebut, yaitu variabel bilangan di sini. Jadi di sini untuk tipe data dasar seperti int, integer, float dan karakter ataupun char ya. Jadi tanda dan ini harus disertakan teman-teman. Tetapi untuk beberapa tipe, misalkan tipe datanya dia string ya teman-teman ya, seperti string, tanda dan ini dia tidak perlu ditambahkan, di depan variabel penampungnya teman-teman. Tetapi di sini untuk beberapa tipe data seperti string di sini teman-teman ya, misalkan tanda %s di sini ya kodenya, maka tanda dan ini dia tidak perlu ditambahkan teman-teman. Seperti itu dia teman-teman ya. Coba kita panggil di sini variabel hasil di sini, yaitu menampung dia nama fungsinya yaitu jumlah di sini. Ini berdasarkan bilangan yang kita masukkan di sini nanti ya nilainya. Kemudian kita akan coba di sini ya teman-teman ya. Kita akan tampilkan hasilnya dengan perintah printf di sini. Jadi format untuk penulisannya sama seperti scanf ya teman-teman ya, printf ini ya teman-teman ya. Yaitu pertama dia kode formatnya. Misalkan kita bikin di sini hasil ya, sama dengan kita tuliskan di sini kode formatnya di sini teman-teman ya, atau tipe datanya ya, yaitu integer, %d ya simbolnya. Kemudian di sini kita tuliskan nama variabel yang akan kita panggil, yaitu di sini variabelnya hasil di sini teman-teman, titik koma. Coba kita buat di sini enternya 2 kali aja ya, supaya nanti ada jarak ya teman-teman ya pada bacaan press any key to continue ya teman-teman ya. Coba di sini kita simpan. Ini dia yang sudah kita ketikkan fungsi rekursifnya. Coba kita jalankan execute, compile dan run. Coba kita masukkan di sini bilangan positif ya teman-teman ya. Misalkan di sini kita ketikkan sini 8, enter, maka di sini akan mendapatkan hasilnya 36 ya teman-teman ya. Jadi kenapa bisa seperti ini teman-teman ya? Kenapa hasilnya bisa seperti 36 ini? Jadi fungsi rekursif itu dia memanggil dirinya sendiri teman-teman ya. Jadi 36 ini dia hasil penjumlahan dari nilai yang ada di 8 ini teman-teman ya. Di 8 itu kan di bawahnya ada 7 ya, ada 6, ada 5, ada 4, ada 3, ada 2 dan ada 1 teman-teman ya. Jadi dia hasil penjumlahan keseluruhannya, misalkan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 7 dan ditambah 8, maka akan menghasilkan di sini nilainya 36 di sini teman-teman ya. Coba kita jalankan dengan nilai yang lain, execute, compile dan run. Misalkan 100 ya. Maka di sini hasilnya didapatkan 5050 ya teman-teman ya. Karena dia akan menjumlahkan nilai-nilai yang di bawah 100 ini ya teman-teman ya. Berarti 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 sampai dia tambah 100, maka hasilnya 5050 di sini teman-teman. Jadi dia logikanya seperti ini teman-teman ya. Coba kita compile dulu. Kita compile dan run lagi. Dan misalkan kita buat di sini 5 aja. Maka hasilnya 15. Maka di sini kita tengok di sini ya. Ketika ini kita ketikkan dia 5 ya. Ketika dia dipanggil di sini ya, ini 5, maka akan ditampung di variabel hasil di sini.
akan dipanggil di sini nama fungsinya yaitu teman-teman ya. Ini jumlah bilangannya di sini 5, yang mana akan ke dalam fungsi ini dioper dia ke bil ini 5. Jika 5 itu tidak sama dengan 0, benar ya teman-teman ya. 5 itu tidak sama dengan 0, maka akan di sini dia akan dijalankan pernyataan ini teman-teman. Ini kan bilnya 5 teman-teman ya, ditambah jumlah bilnya kan tadi 5 dikurang 1 kan 4 ya teman-teman ya. 4 ini akan dipanggil lagi di dirinya sendiri teman-teman, maka ke bilangan ini lagi 4 ya. 4 tidak sama dengan 0, benar ya teman-teman ya. Maka bilangan 5 tadi kan, bilangan itu akan ditambahkan lagi tadi 5 tambah 4 ya teman-teman ya, jadi 9. Kemudian 4 tadi dikurang 1 jadi 3, akan dioper lagi ke dirinya sendiri. 3 tidak sama dengan 0, benar ya teman-teman ya. Begitu seterusnya dia sampai dia 0 ya teman-teman ya. 0 tidak sama dengan 0, maka dia akan mengembalikan di sini dia bilnya lagi ya. Jadi dia 5 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1, dan ketika dia bilangannya 0 maka dia tidak memenuhi syarat lagi, maka didapatkan hasil penjumlahan 5 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1, maka hasilnya dia 15 di sini teman-teman. Jadi seperti yang tadi sudah dijelaskan ya teman-teman ya, bahwa fungsi rekursif itu adalah fungsi yang memanggil dirinya sendiri ya teman-teman ya. Jadi biasanya ya kita memanggil fungsi rekursif ini dia di dalam fungsi main ya teman-teman ya, dan yang lainnya teman-teman ya. Seperti itu ya teman-teman ya, mengenai fungsi rekursif ya teman-teman ya. Coba kita buka dulu file-file yang sudah kita buat tadi ya. Ini deklarasi fungsi udah. Coba definisi fungsi kita buka. Definisi fungsi ini, cara mendefinisikan fungsi tadi ini. Kemudian untuk mendeklarasikan fungsi ini tadi penjelasannya. Kemudian ini fungsi dengan parameter ya teman-teman ya. Selanjutnya juga tadi ada dia di sini, kita open dulu ya. Fungsi dengan parameter lebih ya, lebih dari 1 di sini. Kemudian ada juga ya tadi fungsi yang mengembalikan nilai ya. Ini fungsi yang mengembalikan nilai, return function ini. Dan yang terakhir yaitu dia rekursif fungsi ya teman-teman ya, fungsi yang mengembalikan nilai. Jadi di sini intinya teman-teman ya, saat kita membuat program yang mungkin dia program itu besar dan kompleks ya teman-teman ya, jadi kita harus menggunakan fungsi ini teman-teman, atau function ya, supaya ya kode program yang kita tulis tadi itu dia teman-teman tidak berantakan ya teman-teman ya, dan mudah untuk dibaca ya teman-teman ya, dan juga memudahkan kita untuk menangani error ya teman-teman ya. Jadi ketika nanti ada error, kita tinggal mengecek di fungsi tersebut itu. Jadi itu dia teman-teman ya, mengenai penjelasan kita mengenai fungsi yang sudah kita jelaskan tadi, yaitu mengenai apa itu fungsi, kemudian tujuan penggunaan fungsi, keuntungan dari penggunaan fungsi ya teman-teman ya. Kemudian ada juga kita jelaskan bentuk umum deklarasi fungsi. Selanjutnya juga kita jelaskan mengenai ya bagaimana cara mendefinisikan fungsi ya, mendeklarasikan fungsi pada program, kemudian membuat fungsi dengan parameter ya, satu parameter, dan dia fungsi dengan parameter lebih dari satu parameter. Kemudian ada juga fungsi untuk mengembalikan nilai dan fungsi rekursif. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan ya, silahkan diketikkan di kolom komentar. Dan mungkin juga ada masukan ya teman-teman ya, saran, silahkan teman-teman ketikkan di kolom komentar. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa dukung terus channel Guntur Maputra untuk tetap terus berkarya teman-teman ya, dengan sharing pengetahuan ya, dengan klik ya like, subscribe, dan aktifkan tanda loncengnya. Juga share ke teman-teman yang lainnya teman-teman ya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.